Shalom Bapak Ibu, hari ini kita ketemu lagi. Kita mau berikan hati kita mau beri penyembahan kita terbaik buat Tuhan. Jadi kita tundukkan kepala kita berhenti dari semua kegiatan kita mau beri hati kita buat Tuhan kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Yesus Tuhan, selamanya Kau hebat, selamanya Kau heran. Kau Tuhan yang menentukan segalanya. Kau Yesus, sumber segalanya. Hidupku aman dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu. Ku percaya Tuhan, segala keadaanku karena kebaikan-Mu Yesus, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu. Ku percaya Tuhan, ku percaya Yesus, Yesus. I worship You, oh Lord, ku sembah Kau, ku angkat hatiku jadi persembahan-Mu Tuhan. Ku percaya Tuhan, ku percaya. Biar hari Tuhan akan mengundang Kau hadir dalam hidup kami.
Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Bicara buat setiap kami hari ini. Apa yang jadi kesukaan Tuhan, jadi isi hati Tuhan buat kami. Biar kami jadi orang-orang yang mengerti. Kuasai kami Tuhan. Bicara buat kami hari ini. Beri kami telinga tajam mendengar firman-Mu. Beri kami telinga yang tajam untuk mengerti. Untuk tahu apa yang jadi kesukaan Tuhan dalam hidup kami. Kuasai kami Tuhan. Bicara buat setiap kami hari ini. Biar kami anak-anak-Mu, kami siap dengar firman-Mu. Kami siap untuk membuka hati kami mau siap respon dengan Tuhan. Dan biar apa yang jadi kesukaan Tuhan itu yang kami kerjakan, itu kami hidupi. Terima kasih Bapa. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita semua percaya sama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang goal dalam hidup ini. Kita dari minggu-minggu kemarin kita sudah belajar dari past to present, present to future. Hari ini kita bicara tentang masa depan kita. Saya percaya setiap orang kepengen hidupnya diberkati, kepengen hidupnya baik. Tapi tanpa goal, tanpa planning, tidak akan ada hidup yang berhasil. Tidak akan ada hidup yang bisa diberkati dengan utuh oleh Tuhan. Nah, hari ini saya pengen kita mengerti dulu. Kalau Anda baca Alkitab, Anda akan menyadari bahwa Paulus berulang kali menulis, menggambarkan, atau menjelaskan orang Kristen itu seperti seorang petani. Orang Kristen itu seperti seorang olahragawan. Orang Kristen itu seperti seorang tentara. Kenapa Paulus menggambarkan kita seperti itu? Karena kita perlu sadar begini, bahwa dalam setiap pertandingan ada rule, ada peraturan, ada goal. Contoh ya Bapak Ibu, kalau Anda main sepak bola, untuk menentukan pemenangnya, gol akhirnya itu bukan buat lari-lari di lapangan, bukan buat rebutan bola, tapi untuk memasukkan bola itu ke gawang lawan, itu golnya. Tanpa gol, tidak akan ada seorang pun yang bisa menang, tidak ada seorang pun yang bisa berhasil. Nah, dalam hidup ini pun sama. Tuhan kita juga ternyata adalah Tuhan yang mempunyai gol, dia punya setup golnya. Kalau Anda baca kisah di kitab Wahyu, Anda akan mendapati bahwa ternyata Tuhan itu men-set up goal buat setiap orang. Buat orang yang percaya, buat orang yang tidak percaya, buat orang yang jahat, buat orang baik, semua ada goalnya. Jadi Tuhan saja punya goal, apalagi kita. Kita harus juga punya goal dalam hidup ini. Hidup ini bukan air, bukan mengalir. Kadang ada orang Kristen yang salah berkata begini, oh hidup itu seperti air, kita mengalir. Kalau Anda perhatikan semua air yang mengalir pasti jatuhnya ke bawah Bapak Ibu. Alkitab tidak pernah menulis, hai orang Kristen, hai anak Tuhan, jadilah seperti air. Tidak pernah, Bapak Ibu. Kalau dibilang mengalir, itu Roh Kudus mengalir. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Kenapa? Karena mengalir selalu dari tempat tinggi ke tempat bawah, ke tempat rendah. Tuhan mengalir dari atas, dari surga ke kita, ke sini, ke bumi, itu betul mengalir. Lah kalau kita nggak disuruh mengalir. Kalau kita mengalir di sini terus mengalir, endingnya kemana? Ke God, Bapak Ibu. Hidup kita nggak tambah baik. Tapi kita disuruh set up hidup, atur hidup, set up planning, set up goal, supaya kita bisa menghidupi hidup ini dengan tepat. Saya bacakan dulu firman Tuhan ya. Kita Filipi 3 ayat yang ke-12. Filipi 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-14-nya. Kalau Anda baca Alkitab kertas, Anda akan melihat ada namanya judul perikop. Nah, judul perikop kita dalam kisah ini namanya adalah Straining Towards the Goal. Mengejar goal hidup, tujuan hidup. Dia berkata begini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak beranggapan bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini kata-kata Paulus. Mungkin dalam terjemahan bahasa Indonesia terlihat rada susah untuk dimengerti, Bapak Ibu. Saya baca dalam terjemahan bahasa Inggris ya, ayat 12. Dia berkata begini. Not that I have already obtained all this, or have already arrived at my goal. Jadi Paulus menulis, ada satu terjemahan, ada satu istilah. Dia bilang, I'm not arrived at my goal. Aku belum mencapai kepada goalku, tujuanku. Berarti Paulus punya goal dalam hidupnya. Paulus punya planning dalam hidupnya. Nah, masalahnya adalah kita hari ini. Kita ini punya planning apa tidak? Kita hari ini mau ngapain? Besok mau ngapain? Setahun ke depan kita mau ngapain? 5 tahun ke depan kita mau apa? Kita harus tahu Bapak Ibu. Hidup ini bukan air. Semua yang mengalir selalu dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kalau kita hari ini nggak set up goal, kita nggak set up planning untuk hidup kita akan berakhir di tempat yang jauh di bawah. Hidup kita akan tambah berantakan.
Ayat yang ke-14 dia berkata bilang, terjemah bahasa Inggris. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Dia berkata, I press on toward the goal. Aku mengejar, aku melangkah terus menuju kepada tujuan endingnya. Goal itu. Nah, hari saya berdoa, kita bisa mulai berubah. Kita mulai mengerti bahwa hidup ini bukan sekadar mengalir. Hidup ini perlu dengan planning, perlu dengan perencanaan, perlu dengan setup. Kita perlu untuk mengatur hidup ini dengan benar. Kalau saya bertanya sama Anda kira-kira Bapak Ibu, apakah menurut Anda perusahaan, misal Coca-Cola begitu misalnya, apakah perusahaan Coca-Cola itu berhasil jadi besar dengan tidak sengaja? Orangnya nggak niat kerja, cuman coba-coba ya kita jual lah, siapa tahu laku, kalau nggak laku ya sudah, apa boleh buat. Tapi kalau laku ya puji Tuhan. Apakah kira-kira menurut Anda begitu? Atau McDonald misalnya, apakah menurut Anda yang pendiri McDonald itu cuma sekedar ambil roti, ambil daging, coba dijual, kalau laku ya laku, kalau enggak ya sudah, kita coba yang lain, kita usaha yang lain. Apakah begitu? Tidak, Bapak Ibu. Mereka mencapai di posisinya hari ini dengan usaha keras, dengan perhitungan maksimal, dengan perhitungan yang detail, apa yang harus mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, kapan mereka melakukannya, di mana mereka melakukannya, berapa budget mereka keluarkan, dan segala macamnya. Dan saya percaya Anda akan setuju waktu saya berkata, tidak ada perusahaan yang berhasil, yang sukses, atau orang yang sukses, itu terjadi dengan tanpa sengaja. Nggak ada, Bapak Ibu. Semua keberhasilan, semua kesuksesan terjadi karena di planning. Tapi kalau saya berkata begini, apakah Anda setuju? Kalau kita planning, Bapak Ibu, semua orang planning. Oh, saya akan menikah umur sekian, saya akan bekerja dan punya penghasilan, punya uang, saya akan punya rumah, punya mobil, dan punya anak happily ever after. Tapi dari semua planning itu, apakah semua di planning itu pasti berhasil? Tidak juga. Kesimpulannya, orang yang berplanning, orang yang set up goal, set up plan dalam hidup mereka, bisa gagal, Bapak Ibu. Apalagi yang tidak punya goal apapun dalam hidupnya. Apalagi yang tidak punya planning dalam hidupnya. Apalagi cuma sekedar mengalir. Mereka bukan bisa gagal, tapi sudah pasti gagal, Bapak Ibu. Orang dunia berkata, if you fail to plan, you are planning to fail. Kalau Anda gagal untuk merencanakan hidup, Anda sedang berencana untuk gagal dalam hidup ini. So, Alkitab kita juga melakukan yang sama, bekerja yang sama, berprinsip yang sama. Hidup ini harus didesain. Pilihan kita menjalani hidup ada dua, mau by design, or by default. Kalau by design, kita yang mendesain. Oh, kita pengen menikmati hidup ini seperti apa. Kita tahu panggilan Tuhan buat kita apa. Kita pengen memenuhi panggilan Tuhan. Kita mengerjakan supaya panggilan Tuhan itu tergenapi penuh dalam hidup kita. Anda dan saya. Atau kita mau by default. By default itu yang terserah, mengalir saja. Mau jadi ya jadi, mau enggak terserah. Namanya itu default. Tapi semua yang default tidak akan pernah mencapai kesempurnaan dalam hidup ini. Dan saya berdoa, mari kita berubah. Let's design our life. Kita mulai atur hidup kita mulai set up hidup kita seperti apa. Nah, kenapa? Sekarang kita belajar kenapa kita harus set up goal dalam hidup ini. Karena itu Alkitabiah loh Bapak Ibu. Saya bacakan ya firman Tuhan, supaya kita ngerti baik-baik. 1 Korintus pasal 9 ayat 26. 1 Korintus pasal 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ini kata Paulus. Ini ayat yang sering kita dengar. Tapi saya kebacakan terjemahan lain dalam bahasa Inggris. Dia berkata begini. I do not run without a goal. Aku tidak berlari tanpa tujuan yang jelas. Goalnya di mana? Endingnya di mana? Lalu dia berkata, I fight like a boxer who is hitting something. Aku seperti seorang petinju yang memukul sesuatu. Ada target, ada sasaran. Yang mau dipukul yang mana, yang mau dilakukan yang mana, apa yang mau dikeluarkan pukulannya, dia set up. Not just the air. Ini kata Paulus. I fight like a boxer who is hitting something, not just the air. Bukan sekedar mukul-mukul sembarangan, bukan sekedar mencoba. Hidup ini bukan sekedar permainan. Hidup ini bukan sekedar dijalani. Tidak loh Bapak Ibu. You must to set up the goal of your life. Kenapa? Karena goal itu membuat hidup kita fokus. Goal itu membuat energi kita fokus. Kalau kita nggak punya goal, kita akan kehilangan, kita akan menghabiskan banyak waktu, kita akan menghabiskan banyak tenaga, kita akan menghabiskan banyak pikiran, kita akan menghabiskan banyak uang, kita akan menghabiskan banyak hal dalam hidup ini tanpa goal. Orang yang disuruh lari, ayo lomba lari, goalnya di mana? Nggak tahu. Bayangkan apa yang akan terjadi Bapak Ibu. Dia akan lari begitu rupa. Kalau dia nurut ya, dia akan lari begitu rupa, dia akan capek begitu rupa, dia akan lelah begitu rupa, nothing happen. Nggak ada mahkota, tidak ada kemenangan, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, nggak, nothing.
Just wasting of time, wasting of life. Kalau seorang petinju, ayo mukul. Yang dipukul siapa? Ya capek sendiri. Paulus dengan sangat hati-hati dan menulis, aku seperti seorang petinju yang memukul sesuatu. Dia set up goalnya, dia set up lawannya, dia set up targetnya, dia set up semuanya, bukan sekedar memukul. Jadi hidup ini bukan sekedar bekerja, bukan sekedar melayani, bukan sekedar ada. But you must produce something. Anda harus menghasilkan sesuatu, mencapai target tertentu, itu pemenang. Hari ini saya berdoa sungguh-sungguh, kita harus mengerti Bapak Ibu baik-baik. Focus is the key to effectiveness. Kalau Anda bisa fokus dengan hidup ini, Anda akan mencapai hasil yang besar dalam hidup ini. Kalau Anda pernah lihat orang memanah, ya, ujung panah itu selalu kecil, runcing. Kenapa? Itulah kekuatan panah. Kalau ujungnya bulat, gede, bunder begitu, terus dilempar kayak bakpao, ya nggak nancep Bapak Ibu. Sama dengan hidup ini. Hidup ini Anda harus fokus. Jangan melakukan banyak hal. Tidak semua hal itu worth doing. Pilih baik-baik apa yang Anda mau kerjakan, dan lakukanlah dengan tepat, sampai itu jadi berhasil. Kalau Anda seorang, misal contoh, Anda seorang pengusaha misalnya, Anda jualan, mungkin Anda jual mobil, misal ya Bapak Ibu. Anda nggak perlu belajar dan melakukan banyak hal lain, memasak, nggak usah. Kenapa? Bukan nggak berguna, tapi tidak ada efeknya kepada apa yang Anda kerjakan. Kalau Anda mau jadi berhasil, Anda mau jadi excellent, kuasailah segala macam tentang mobil Anda, tentang dagangannya. Anda ngerti tentang mesin, Anda ngerti tentang RPM, Anda ngerti tentang detail interior, eksterior, Anda ngerti tentang brand, Anda ngerti tentang marketing, Anda ngerti cara perhitungan, Anda ngerti hitung penyusutan, dan segala macam. Anda punya target market yang jelas, Anda punya database orang-orang yang tertarik dengan mobil, mungkin Anda punya koneksi dengan klub-klub mobil, Anda akan berhasil. Tapi kalau Anda penjual mobil, tapi database yang Anda punya, klub-klub memasak, orang-orang juru koki, lah ya nggak nyambung Bapak Ibu. Jadi jangan waste yang nggak karuan. Pikiran kita, otak kita itu seperti lemari. Jangan diisi segala macam. Oh, diisi ada buku masak, ada buku komputer, ada buku mobil, ada buku otomotif, ada buku tentang sepeda, ada buku tentang hewan, ada buku tentang membangun rumah tangga yang baik, ada buku tentang firman. Semua masuk, bukunya, lemarinya penuh. Suatu ketika Anda butuh sesuatu, Anda bingung nyarinya. Di mana yang kemarin ku taruh? Di mana aku perlu untuk menjual mobil ini? Bingung sendiri. Isilah lemari Anda dengan sesuatu memang Anda pakai. Sesuatu memang Anda gunakan. Kalau Anda hari ini jual mobil, tapi yang diisi fisika, kimia, matematik, nggak nyambung Bapak Ibu. Anda cuma menghabiskan banyak waktu, you spend lot of energy, lot of time, tapi nggak ada gunanya, nggak efektif. Jadi hari ini dipilih baik-baik, yang mana yang Anda mau kerjakan. Jangan pindah-pindah. Jangan semua dikerjain. Kalau Anda di rumah, Anda mau bersihkan kamar begitu ya. Di rumah kita ada misalnya kamar mandi, kamar tidur, kamar anak, kamar kita. Kalau Anda mau bersihkan kamar, ada dua cara yang Anda bisa pilih. Dari kamar pertama, belum selesai, Anda pindah ke kamar yang lain. Belum selesai, Anda pindah ke kamar yang lain, Anda pindah, lalu kembali lagi ke kamar yang pertama. Atau Anda bersihin kamar pertama, sampai kelar, baru pindah ke kamar yang lain. Saya percaya yang kedua akan lebih efektif. Yang kedua akan lebih baik hasilnya. Itu namanya fokus. Selesaikan satu tempat dulu, selesaikan satu bagian dulu, lalu Anda bisa melangkah ke bagian yang lain. Jangan pindah kamar terus balik lagi ke bagian pertama. Hidup ini sama. Dan Anda tidak akan bisa fokus dalam hidup ini kalau Anda tidak tahu goal hidup Anda. Kita nggak akan bisa fokus. Kita mau fokus kemana? Goalnya nggak tahu. Goalnya nggak ada. Jadi hari ini di-set up dulu goalnya. Oh, aku pengen hari ini goalku. Kalau kita sekolah, contoh ya Bapak Ibu, goal kita untuk lulus misalnya. Untuk lulus berarti kan kita tahu. Dalam satu semester, 3 bulan, kita perlu berapa SKS, kita perlu berapa absensi, kita perlu nilai berapa, kapan ujiannya, kita perlu prepare, kita siapkan, kita belajar, segala macam. Untuk mencapai target nilai tertentu, goal tertentu, baru kita bisa graduate. Kalau tanpa itu, nothing happen. Kita akan bingung sendiri, kita akan kuliah, kita berangkat ke kampus, kita bingung ini, kita bingung itu, kita bingung ini, kita bingung itu. Habis semuanya. Anda mau bisnis, sama. Kita punya setup misalnya. Oh, aku pengen menghidupi keluargaku, aku pengen menghidupi anak istriku. Bagaimana? Bekerjalah. Lalu manajelah keuangannya. Dari mana? Bagaimana? Mulai set up goal. Oh, saya akan lakukan pekerjaan ini. Jadi semua modal kita siapkan untuk satu pekerjaan ini.
Jangan modalnya satu, terus dipecah-pecah. Aku mau jualan roti, aku juga mau jualan mobil, aku juga mau jualan laptop, aku mau jualan HP, semua dijual. Apa yang kau mau, aku ada. Apa lu gak ada? Apa lu cari, gua ada pokoknya. Gak bisa. Ini nggak fokus. Modal Anda akan habis di tengah jalan, dan Anda nggak akan dapat apapun. Nggak ada something in return, karena habis. Distraksinya terlalu besar. Itu sama seperti kita nembak panah, terus ujungnya gede banget, bola kayak bantal. Nggak nancep. Kita cuma kehilangan segalanya. Jadi hari ini saya berdoa, ayo set up goal. Anda mau ngapain? Dalam pelayanan Anda, apa yang Anda cari? 5 tahun dari hari ini, apa goal Anda? Jadi kita nggak cuma sekedar melayani capek. Datang ke gereja, pelayanan, habis waktu, habis tenaga, habis uang, habis harta, habis semuanya. Tapi ya begitu-begitu saja, nggak ada hasilnya. Kita kerja, datang ke kantor, kerja, dimarahin bos, segala macam, pulang selesai, lalu selesai. Nggak ada gunanya. Kita di rumah, kita menikah, kita punya anak, lalu nothing happen, selesai. Anak kita berantakan, istri kita berantakan, rumah kita berantakan. That's not the kind of life that we want. Itu bukan kehidupan yang harusnya kita mau, berarti. Jadi set up goal. Kita mau apa? Di rumah tangga kita mau apa? Kita pengen anak kita jadi apa? Kita pengen istri kita jadi apa? Kita pengen kita jadi apa? Mulai di set up hidup ini. Tidak semua harus dikerjakan. Pilih baik-baik, fokuskan. Goal membuat kita fokus. Goal membuat kita efektif. Goal membuat kita tajam mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Bagian kedua, kita harus mengerti bahwa goal itu membuat kita terus berjalan. Kitab Ayub pasal 6 ayat 11. Kitab Ayub pasal 6 ayat yang ke-11. Dia berkata begini, apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Nah, hari ini ayat-ayat yang kita baca mungkin akan rada susah, karena ini memang ucapan-ucapan yang susah di Alkitab. Tapi saya akan coba buat ini jadi lebih mudah ya Bapak Ibu. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dia berkata begini, I do not have the strength to endure. Aku tidak punya kekuatan untuk bertahan. I do not have a goal that encourage me to carry on. Kenapa aku nggak punya kekuatan untuk bertahan? Karena aku tidak punya goal yang membuat aku, yang mendorong aku untuk terus jalan. Jadi Ayub berkata begini, kalau aku punya goal, aku bisa terus jalan. Kalau aku punya goal, aku bisa terus bekerja. Aku bisa terus melangkah. Masalahnya adalah kalau kita tidak punya goal, apa yang akan membuat kita bertahan? Apa yang membuat kita terus jalan? Nggak bisa, Bapak Ibu. When we have a goal, we have hope. Waktu kita punya goal, kita punya pengharapan. Oh, aku pengen lulus dari kuliah. Itu adalah pengharapannya. Dan kita akan bekerja setiap hari, kita akan belajar setiap hari, kita ke kampus setiap hari, sampai goal itu tercapai. Tapi kalau kita nggak punya goal, nggak punya pengharapan, gimana? Kita nggak akan berbuat apa-apa, Bapak Ibu. Kalau Anda nggak punya goal dalam hidup ini, Anda bahkan untuk bangun dari ranjang aja setengah mati. Coba perhatikan ya, kenapa ada orang-orang yang sukanya tidur terus. Tidur bangunnya siang. Siang terus tidur lagi, sore tidur terus. Kenapa? Karena orang ini nggak punya goal. Nggak tahu mau ngapain, nggak punya pengharapan, nggak ada yang membuat dia jalan. Jadi untuk bangun dari ranjang itu rasanya males. Dia buka mata, dia berpikir, hari ini mau ngapain? Nggak ada planning, nggak ada rencana. Yes, nggak ada apa-apa, ya udah tidur lagi lah. Jangankan untuk berbuah, untuk menghasilkan, untuk produce something. Untuk bangun pun, kita udah nggak punya kekuatan. Kita perlu set up goal. Goal itulah yang membuat kita terus berjalan, Bapak Ibu. Goal itu yang membuat kita terus berjuang. Banyak orang berhenti dari perjuangan mereka. Banyak orang stop, menyerah dalam pergumulan mereka. Padahal biasanya orang-orang yang menyerah itu dalam posisi, dalam keadaan sudah hampir mencapai tujuan. Hanya karena mereka nggak bisa lanjut terus, karena mereka nggak punya goalnya. Florence Chadwick, seorang perempuan perenang yang sangat terkenal. Dia ini adalah seorang wanita perenang jarak jauh, Bapak Ibu. Saya rasa mungkin Anda pernah dengar kisah ini, tapi saya coba cerita lagi ya, supaya kita bisa refresh. Suatu ketika dia berusaha menyeberangi Selat Inggris. Dia berenang sekian jam, lama 15 jam kurang lebih dia udah berenang non-stop, terus-terusan. Dia berjuang, dia berlatih keras untuk mencapai rekor ini. Lalu tiba-tiba di jam ke-15, kabut tebal datang, menutupi semua daerah itu, selat itu. Dan dia nggak bisa lihat. Dia berenang sampai suatu ketika dia menyerah. Dia bilang dengan pelatihnya, aku nggak sanggup, aku berhenti. Pelatihnya bilang, berjuang lagi, ini sudah dekat, bentar lagi nyampe, bentar lagi. Nggak bisa, aku udah lelah, ini sudah mencapai batasnya. Singkat cerita dia menyerah, Bapak Ibu. Dia naik ke perahu, berhentilah dia, gagal, tidak sampai ke seberang. Dia pakai selimut, karena dia kedinginan, karena dia capek, dia lelah. Dia beristirahat. Nggak lama kemudian kabut itu mulai hilang.
Begitu kabut mulai hilang, betapa kagetnya dia waktu dia lihat ternyata daratan itu cuma nggak nyampe 1 kilo ke depan. Sangat dekat sekali. Daratan sudah di depan sana. Dan dia berkata, ditanya wartawan, apa yang penyebab Anda gagal? Dia berkata begini, saya gagal bukan karena saya lelah, bukan karena saya nggak mampu, tapi karena saya tidak bisa lihat di mana goal saya, di mana tujuanku. Singkat cerita, berapa bulan kemudian, dia datang lagi ke selat yang sama, dia lakukan lagi percobaan yang sama, dia berenang lagi menyeberangi itu, tapi hari itu cuaca cerah. Dan dia berhasil menyelesaikannya, dan dia pecahkan rekor sebagai wanita pertama yang menyeberangi selat Inggris. Kenapa? Karena dia bisa lihat, dia punya pengharapan. Waktu dia lelah, dia lihat daratan sudah dekat, dia bangkit lagi kekuatannya, bangkit lagi keberanian, dia bertahan, dia terus berjuang sampai goal. Betapa pentingnya sebuah goal dalam hidup ini. Anda akan terus bertahan, kita akan mampu berjuang waktu kita punya goal dalam hidup ini. Dan goal itu tidak harus selalu yang besar, wow, yang mewah. Aku pengen jadi miliuner, punya pesawat terbang, punya helikopter. Nggak usah. Bedakan antara goal dengan impian muluk yang tidak jelas di mana arahnya. Namanya goal tidak harus besar, tapi goal itu harus penting. Contoh ya Bapak Ibu, kalau Anda baru saja selesai menjalani operasi di rumah sakit, kita punya goal. Dan goal kita biasanya kecil, tapi itu penting. Habis operasi kita punya goal. Oh, kapan aku bisa duduk sendiri tanpa dibantu suster? Kecil, just small steps, tapi important steps. Kalau Anda bahkan nggak bisa duduk, Anda nggak akan sembuh. Goal next-nya, bisa nggak? Kapan? Berapa lama aku bisa pipis sendiri? Kalau Anda pernah menjalani operasi di rumah sakit, Anda akan menyadari bahwa kemampuan untuk buang air kecil itu adalah salah satu indikator kesembuhan. Kalau nggak bisa, kalau masih di kateter, ya berarti something wrong, ada yang salah. Kecil, tapi important. Next, kita mulai pasang goal yang lebih lain, yang lebih besar, yang lebih jauh lagi. Apakah dan kapankah aku bisa berdiri sendiri tanpa alat bantu? Berdiri normal. Mungkin kalau kita ngomong berdiri buat kita yang nggak ngapa-ngapain, gampang, Bapak. Tapi buat mereka menjalani operasi itu something big. Small for most people, tapi important. Waktu kita berhasil berdiri, kita mulai set up goal yang lain. Kapan aku bisa jalan-jalan keliling kamar, keliling rumah sakit tanpa bantuan? Kapan aku lepas peralatan penopang, infus dan segala macam? Kapan mulai lepas obat? Kapan bisa berfungsi seperti sedia kalanya? It's a small steps. Tapi perhatian nih, keberhasilan itu bukan berasal dari satu kali tindakan besar. Keberhasilan bukan satu kali perjuangan mahal, bukan. Keberhasilan adalah himpunan, kumpulan dari perkara-perkara kecil yang kita kerjakan setiap hari, yang kita kerjakan dengan tidak lelah, yang kita kerjakan dengan sepenuh hati untuk mencapai hasil terbaik, untuk mencapai goal kita. That's success. Dan kebalikan, yang membuat kita gagal itu bukan batu besar. Yang membuat kita kesandung bukan batu gede, Bapak Ibu. Yang membuat kita kesandung batu-batu kecil, kerikil-kerikil di pinggir jalan itu yang bikin kita kesandung. Itu yang bikin kita gagal. Jadi hari ini, watch out the small things in your life. Set up your goal. Your goal doesn't need to be big, but it needs to be important. Mulai set up yang kecil-kecil. Bangun pagi. Be on time. Dengan janji Anda, dengan perkataan Anda. Jadi orang yang bisa dipercaya. Jangan menunda pekerjaanmu. Penuhi goalmu, kejar. Dari yang kecil itu, kalau Anda bisa kerjakan yang kecil, Anda akan melihat betapa hebatnya, betapa efektif, betapa fokusnya hasil yang Anda akan dapat waktu Anda punya goal dalam hidup ini. Jadi, mari Bapak Ibu, kita belajar yuk. Mulai set up goal, important goals. Doesn't need to be big. Anda nggak usah ikut-ikutan goalnya orang lain. Oh, kita akan punya pulau pribadi, jet pribadi. Set up your own goal. Dengan panggilan Anda, dengan keadaan Anda. Set it up dan lihat sesuatu terjadi dalam hidup kita. Small steps bring a great steps, great result dalam hidup kita. Yang ketiga kita belajar, goal, waktu kita bikin goal, that goal is building our characters, membuat, mengerjakan, menghasilkan karakter dalam hidup kita. Filipi 3 ayat 12 dia berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Terus dalam bahasa Inggris dia berkata, I keep striving toward the goal. Aku terus berjuang, aku terus berlari, aku terus mengejar terhadap goal itu. Kata striving itu artinya adalah to take energy
mengeluarkan atau menghasilkan atau melepaskan energi, perjuangan, bayar harga, kita mengeluarkan usaha yang begitu besar, niat yang fokus, itu striving. Striving itu bukan sekedar, ya kalau dapat, kalau enggak, ya enggak. Tidak, Bapak Ibu. Striving itu satu kata kerja yang fokus menuju sesuatu, melihat sesuatu, detail pada sesuatu, tujuan yang kecil, yang spesifik, dan dia kerjakan begitu rupa. Dia berjuang begitu rupa, dia bayar harga begitu rupa, demi satu tujuan itu. Itu striving. Dan Paulus menulis, I'm striving towards the goal. Dia bekerja begitu rupa, dia mencari begitu rupa. Hari ini waktu Anda set up goal, dan Anda mengerti goal yang Tuhan taruh dalam hidup Anda dan saya. Karena setiap kita punya panggilan dalam hidup ini, kita punya goal. Kalau Anda pernah datang ke tempat pemakaman, Bapak Ibu, atau rumah duka, Anda akan mendapati satu ayat yang sering dikutip oleh para pendeta. Ini ayat Paulus, dia berkata begini, aku telah mengakhiri sebuah pertandingan yang baik. Aku telah memelihara iman dan mengakhirinya dengan sempurna. Kenapa ayat itu dipakai? Kenapa ayat itu begitu sering dipakai? Karena untuk menunjukkan hasil akhir. Paulus berkata, aku telah menyelesaikan sebuah pertandingan yang baik. Artinya, dia mengikuti rule-nya, dia mengikuti goal-nya, dia tahu goal-nya, ending-nya, dan dia berkata, I'm reach the goal. Aku mencapai hasil akhirnya. Nah, masalahnya adalah banyak orang tidak tahu goal-nya di mana, nggak tahu panggilannya, nggak tahu dia ini diciptakan di bumi ini. Ada 7 miliar orang di muka bumi ini. Dari sekian banyak miliar orang, dari sekian banyak, dari ribuan negara di dunia ini, dari jutaan jalan raya atau kampung yang ada di dunia ini, Tuhan menetapkan Anda dan saya lahir di Indonesia. Di antara 250 juta orang Indonesia, dia memilih Anda dan saya lahir di tempat yang spesifik kita ada hari ini. Kita lahir di keluarga yang khusus yang spesifik ini. Kita lahir di tempat yang spesifik ini. Kita lahir di kota yang spesifik ini. Kenapa? Saya percaya keberadaan kita bukan untuk memenuhi bumi saja, Bapak Ibu. Bukan, tapi dengan sebuah tujuan yang jelas. Tuhan berkata begini, aku mengenal engkau sejak dalam kandunganmu, aku mengenal namamu, aku tahu engkau. Dia ciptakan Anda dan saya dengan sebuah tujuan yang spesifik. Kalau Anda punya jam tangan atau Anda punya handphone, Anda coba bongkarlah dalamnya. Anda begitu dibongkar, Anda akan mendapati banyak perintil-perintilan kecil. Ada per, ada kabel, ada banyak hal kecil-kecil di sana. Dan semua yang kecil-kecil itu, yang kelihatannya remeh itu, semua punya fungsi. Mur yang dipakai pun dipilih dengan hati-hati. Panjangnya berapa, diameternya berapa. Nggak asal-asal, ambil mur ini kita coblok, yang penting nempel. Enggak, Bapak. Membuat jam tangan, membuat handphone saja bisa dengan hati-hati membuat komponen di dalamnya. Memilih hati-hati, menempatkannya dengan hati-hati di mana, berfungsi untuk apa, untuk berguna untuk apa. Apalagi Tuhan kita. Dia pilih kita, dia bentuk kita dengan tangannya, dia berikan kita nafas hidup, dia ciptakan kita serupa gambarannya, dia taruh kita di tempat yang ini, dia taruh kita di bagian seperti ini, di kota ini, untuk sebuah tujuan yang khusus. Hari saya berdoa, kalau Anda masih belum tahu tujuan hidupmu, Anda sedang dalam masalah yang besar, Bapak Ibu. Anda perlu tahu. Kalau Anda nggak tahu tujuan hidup Anda nggak tahu panggilan Anda nggak tahu kenapa Tuhan ciptakan Anda, kalau Anda nggak tahu kenapa Tuhan taruh Anda di kota ini, di tempat kerja ini, di keluarga seperti ini. Kalau Anda masih terus sibuk berkeluh kesah, coba aku jadi anaknya orang kaya, coba aku jadi anaknya dia, coba aku lahir di sini, coba aku punya ini, coba aku punya itu. Selama hidup ini Anda nggak akan mendapatkan apapun. Anda hanya akan berkeluh kesah, Anda akan pahit, Anda akan luka, Anda akan kecewa, dan Anda kehilangan panggilan Tuhan yang ajaib yang besar dalam hidup ini. Because you miss the goal. Semua orang punya goal dalam hidup ini. You just need to realize it. Sadarlah, mengertilah apa tujuannya. Kalau kita sadar, hidup ini akan jadi lebih mudah, Bapak Ibu. Dan untuk mencapai tujuan memang tidak mudah. Tapi ini yang Tuhan lakukan. Tuhan menaruh goal dalam hidup kita. Dan kita harus tahu goalnya itu. Dan kita kerjakan itu sampai selesai. Makanya Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia kerjakan. Walaupun susah, dia kerjakan. Kenapa? Karena waktu kita mengerjakan goal itulah karakter kita dibentuk. Karakter kita diuji. Tuhan menciptakan Anda dan saya dengan sebuah tujuan. Nah, waktu kita tahu tujuannya di mana, kita akan bekerja, kita akan berjuang untuk mencapai tujuan itu. Kita akan menjadi orang yang Tuhan inginkan. Kita akan punya kualitas yang Tuhan cari. Berulang kali dalam Alkitab dia berkata begini. Kita dicari, Tuhan tuh kepingin kita muncul seperti emas murni. Emas yang murni itu unik, Bapak Ibu. Kalau Anda punya perhiasan, punya kalung atau anting atau cincin, coba perhatikan, semua perhiasan Anda yang dari emas tidak mungkin emas murni. Kenapa? Karena emas murni 24 karat
itu adalah emas yang lembek. Bisa dibentuk, diputar, bisa dipelintir, bisa dipolorin, bisa dikotak, semuanya bisa. Jadi kalau Anda punya perhiasan, tidak mungkin 24 karat. Kalau perhiasan Anda 24 karat, lembek, nggak kelihatan bentuknya. Mau pakai kalung salib, nggak kelihatan salib, cuma kelihatan bundel-bundel ditabrak, terus penyok, bundel lagi, nggak karuan. Semua perhiasan harus dibentuk dulu. Dari 24 karat dibentuk, misal bentuk salib. Lalu dia akan dicampur dengan logam yang lain. Mungkin perak, mungkin platinum, mungkin tembaga, atau yang lainnya. Supaya kadar emasnya turun. Tidak lagi jadi 24. Biasanya kalau emas yang bagus, kadarnya 22. Kenapa harus 22? Supaya dia cukup keras untuk tetap membentuk posisi sebuah perhiasan. Shaping the jewelry. Tapi Tuhan mencarinya. Dia nggak bilang begini, aku pengen kau muncul seperti emas 22 karat. Yang indah, yang keras. Tidak, yang 24 karat. Yang murni. Kenapa? Yang bisa dibentuk seperti apapun Tuhan mau bentuk kita dalam hidup ini. Jadi hari ini, mudahlah untuk dibentuk Bapak Ibu. Relakan hatimu. Kerjakan panggilanmu. Saya tahu panggilan Tuhan itu susah. Saya tahu panggilan Tuhan itu nggak enak. Saya tahu rasanya waktu kita kerjakan panggilan kita, waktu kita kerjakan hidup kita kerjakan goal kita, rasanya pengen mati kayaknya. Berat, perjuangan, bayar harga luar biasa. Tapi mengertilah ini, waktu Anda kerjakan goal Anda dalam hidup ini, Tuhan mengerjakan karakter kita dan menghasilkan sesuatu yang besar dalam hidup ini. Waktu kita mati nanti Bapak Ibu, kita nggak bawa karir kita kok ke surga. Kita nggak bawa kesuksesan kita. Kita nggak bawa harta kita. Tapi kita bawa karakter kita ke hadapan Tuhan. 10 tahun dari hari ini, atau mungkin 5 tahun dari hari ini, akan ada banyak orang di antara kita. Akan ada banyak orang, saya ngomong ini dengan hati-hati ya, di antara kita yang akan jatuh dalam dosa. Yang akan jauh dari Tuhan, yang akan mengalami kehancuran dalam rumah tangganya, yang akan mengalami kehancuran di dalam pekerjaannya, dalam usahanya. Kenapa? Karena mereka tidak mengerjakan goalnya, karena mereka tidak membiarkan dan merelakan dirinya dibentuk serupa dengan karakter Kristus. Karena kita berjalan semaunya kita, karena kita berjalan se-comfort-comfortnya kita. Kita tetap dalam comfort zone, kita maunya apa, kita senangnya apa, yang enjoy, itu yang kita kerjakan, yang kita kejar. Tapi bukan itu yang dicari. Tuhan taruh goal kita dengan sangat spesifik. Walaupun susah untuk dicapai, walaupun berat untuk dicapai, walaupun besar pengorbanan dan harga yang dibayar, tapi waktu kita kerjakan goal ini, Tuhan mengerjakan karakter kita. Dan waktu kita mendapatkan karakter yang tepat yang dari Tuhan, kita menjadi orang yang Dia cari. We became a man of God or the woman of God that we meant to be. Yang kita harus memang menjadinya seperti apa. Waktu Tuhan bentuk kita, Dia sudah punya gambaran. Oh, aku akan ciptakan Deki jadi seorang misalnya pengkhotbah yang aku akan pakai dia untuk menyampaikan kabar berita kebenaran, kabar baik kepada banyak orang. Waktu saya tidak mengerjakan bagian saya nggak belajar bicara, saya tidak belajar untuk mengenal firman, saya nggak belajar bahasa Ibrani, saya nggak belajar mengenal kebenaran. Lalu bagaimana saya bisa mengerjakan bagian saya? Saya jadi orang yang mudah give up, saya jadi seorang quitter, saya jadi orang yang gampang cari enak, jadi orang yang mudah untuk kompromi. Lalu bagaimana saya bisa menghadapi hidup ini? Bagaimana saya bisa mencapai kepenuhan Kristus? Bagaimana saya bisa terus bertahan dalam panggilan saya? Gak mungkin. Dan dari kegagalan ini juga akan ngefek. Di keluarga, begitu berantem dengan keluarga, dengan istri mungkin, dengan orang tua. I choose to quit. Kenapa? Karena quitter. Oh, begitu kepentok dengan masalah yang berat. Oh, I choose to give up. Kenapa? Ya karena memang dari kemarin juga give up. Jangan, Pak. Kerjakan bagian. Dan saya berdoa, waktu Anda mengerjakan bagian kita, waktu kita mengejar goal kita, cepat atau lambat, Tuhan akan buat perkara yang ajaib dalam hidup kita. Karakter kita akan keluar seperti Mas Murni di depan Tuhan. Dan disitulah nilai kita yang sesungguhnya. So, goal is building our characters. Ingat, yang dicari Tuhan bukan kesuksesan kita. Dia, waktu kita mati nanti, dia nggak akan nanya, suksesmu berapa, tabunganmu berapa, mobilmu naik apa dulu. Nggak apa. Jemaatmu berapa, gerejamu gedenya kayak apa. Nggak ada. Tapi Tuhan akan melihat karakter dalam hidup ini. Dia akan menguji, dan dia akan melihat, dan dia akan menilai. Yang keempat, Alkitab berkata, your goal will be rewarded. Semua goal dalam hidup ini pasti, kalau goal itu bagus ya, goal itu benar, akan mendapat upah. Ada 2 upah yang akan Anda terima. You will get reward from men on earth, and you will get reward from God in heaven. Saya baca ayatnya buat kita semua. Amsal 11 ayat 27. Amsal pasal 11 ayat 27. Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang. Tapi siapa mengejar kejahatan, akan ditimpa kejahatan.
Bahasa Indonesia kembali ya, rada susah dimengerti. Saya terjemahkan dalam bahasa Inggris. Dia berkata begini, if your goals are good, you will be respected. Kalau goal Anda baik, good, your goal are good, you will be respected. Anda akan dihormati. Pertanyaannya adalah, banyak orang pengen dihormati dalam hidup ini. Salah satu kebutuhan dasar, terutama laki-laki nih Bapak Ibu, adalah kebutuhan untuk dihormati, dihargai. Laki-laki itu egonya tinggi. Harga dirinya mahal rasanya. Jadi kalau dihina, wah orang bisa gebuk-gebukan, bisa bunuh-bunuhan gara-gara dihina. Suami istri bisa berantem. Kenapa? Karena biasanya kalau di kami, kita beberapa kali kita konseling pasangan-pasangan yang mau cerai, kan kami konseling dulu supaya kalau bisa janganlah, karena perceraian itu dibenci Tuhan. Tapi banyak kasus mereka yang mau bercerai, yang lagi berantem karena laki-lakinya berkata, dia tidak menghormati aku. Orang kepingin dihormati, kebutuhan dasar manusia pengen dihormati. Dan Alkitab menulis, kalau Anda pengen dihormati, bukan dengan kekerasan, bukan dengan maki-maki, bukan dengan marah-marah, bukan bentak-bentak, bukan. If you want to be respected, have a good goal dalam hidup ini. It's not an option, bukan pilihan, tapi sebuah kepastian dan keharusan. Kalau Anda pengen dihormati, harus punya goal yang benar dalam hidup ini. Nah, goal yang benar itu kayak apa? Saya bacakan ya, 1 Korintus 9:25. 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Dia berkata begini, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Dalam terjemahan bahasa Inggris dia berkata begini, all athletes practice strict self-control. They do it to win a prize that will fade away, but we do it for an eternal prize. Lalu Paulus berkata, so I run straight. Aku langsung berlari to the goal with purpose in every step. Saya ulang baik-baik ya. So I run straight to the goal with purpose in every step. Kenapa Paulus menggambarkan dirinya sebagai seorang pelari, seperti seorang olahragawan? Karena seorang atlet itu, dia, kalau kita tulis begini, practice strict self-control. Dia menguasai diri begitu rupa, melatih diri begitu rupa. Makan dijaga, kalorinya dihitung, gizinya dihitung dan segala macam. Bukan kenyang atau enggak, bukan suka atau enggak, tapi kebutuhannya tercukupi atau tidak. Bangunnya dihitung, tidurnya dihitung, nggak boleh tidur malam, nggak boleh begadang. Jam 5 biasanya mereka sudah bangun, mereka harus latihan, mereka harus begitu segala macam. Mereka melakukan segala sesuatunya dengan sebuah tujuan. Paulus menulis, I run straight to the goal with purpose. Menuju goal dengan tujuan. Jadi, goal kita itu punya tujuan, Bapak Ibu. Kita set up goal punya tujuan. Anda kerja, kan punya tujuan. Nggak ada orang set up goal, aku pengen kaya. Itu bukan goal, itu keinginan. If you want to have a goal, you must make a good goal. So you will get respected. Good goal itu berarti punya purpose, punya tujuan. Dalam setiap apa yang kita rancangkan dan kita kerjakan. Nah, terus good goal itu kayak apa? Saya akan kasih Anda 2 poin penting, 2 ciri penting. Goal yang good di mata Tuhan. Goal yang tepat di mata Tuhan. Jadi waktu kita set up goal bukan sekedar ngawur-ngawur. Bukan sekedar keinginan duniawi, keinginan daging kita. Tapi kita punya goal yang tepat. Alkitab menulis, goal yang pertama, Anda harus bertanya, apakah goal Anda, apakah goalmu itu akan honor God, akan menghormati Tuhan atau tidak dengan goal kita. Jadi kita harus tahu baik-baik. Bukan sekedar apa yang kita mau, bukan apa yang kita suka. Dalam perumpamaan orang kaya yang bodoh, Tuhan mengajar begini, Tuhan menulis begini. Ada 13 kali orang kaya ini menulis, Aku akan membangun bagiku lumbung yang besar. Aku akan membangun dan mengumpulkan harta-harta bagiku. Aku akan melakukan ini dan itu. Aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku tenanglah, sebab ada padamu banyak harta dan segala macam. Maka makanlah, minumlah, dan bersukacitalah. 13 kali dia berkata, aku. Bad goal adalah goal yang selalu bicara aku. Lucifer itu jatuh. Kenapa? Karena dia menulis aku. Aku hendak naik tinggi mengatasi langit. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Aku. Semua dimulai dengan kata aku. Itu selalu me itu selalu jadi problem. Me, myself, big problem. Good goal is not about us. It's not about me, but about God.
Tuhan ini maunya apa? Apakah waktu kita bikin goal ini, goal itu menyenangkan Tuhan? Coba baca bentar ya, 1 Korintus 10:31. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Dia berkata ini, aku menjawab, jika engkau makan atau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Everything. Apapun yang kau lakukan, lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Dan kita bisa lakukan apapun untuk kemuliaan Tuhan. Kita bisa cuci piring untuk kemuliaan Tuhan. Kita bisa buang sampah untuk kemuliaan Tuhan. Kita bisa nyapu untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang Anda kerjakan. Ingat, goal tidak harus besar, but must be important. Kalau Anda tukang sapu di jalanan, Anda bisa nyapu dengan sebaik-baiknya. When you do your best, you honoring God. Apapun pekerjaan, Anda kerja di restoran, Anda masak sepenuh hatimu, kau masak dengan segenap kekuatanmu, pengetahuanmu, you give the best, you honoring God. Anda jadi seorang penyanyi, penyembah di gereja, Anda les, Anda belajar nyanyi, Anda belajar musik, Anda belajar mendengar nada, Anda belajar pitch control, Anda belajar tentang vibrasi dan segala macam. Dan waktu Anda perform dengan flawless, dengan sempurna, dengan the best yang Anda punya, you honoring God. Tapi kebalikan, banyak orang mampu menghasilkan terbaik, tapi yang dia kerjakan seala kadarnya. Ya aku dibayarnya cuma segini, ya sudahlah, mau ngapain lagi, gak usah bagus-bagus. Yang penting kelar, selesai. Wrong. Anda nggak menghormati Tuhan, you're not honoring God. Kita mempermalukan Tuhan, kita menghina Tuhan malahan. Waktu kita mengerjakan sesuatu hidup ini, the best. Seperti kita lakukan buat Tuhan. Seperti kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. We honoring Him. Dengan hati yang bersyukur, with gratitude heart, kita akan menghasilkan sesuatu yang ajaib dalam hidup ini. So, your goal must not talking about yourself. Not just about me, as aku. Oh, aku ingin kaya, aku ingin bahagia, aku ingin begini, aku ingin begitu, aku ingin. Our goal is talking something greater than that. Tidak harus besar dalam artian seperti bayangan orang, tapi must be important. Jadi goal Anda, pertanyaan pertama adalah, apakah goal kita akan menghormati Tuhan atau tidak? Apakah membuat kita makin dekat dengan Tuhan atau tidak? Apakah goal itu akan membuat kita percaya dengan Tuhan atau tidak? Atau jangan-jangan masalah yang terbesar adalah banyak orang membuat goal dan justru goal itu membuat dia jauh dari Tuhan. Minggu, orang nggak lagi ke gereja. Kenapa? Oh, karena goalnya mencapai uang banyak, dapat uang banyak. Jadi minggu harus kerja. Bad goal. Oh, aku mau menikah. Jadi aku calon istri yang cakep, yang baik, yang hebat. Dia berjuang begitu, lupakan Tuhan. Gereja nggak diurus, ibadah nggak diurus, firman nggak diurus, Tuhan nggak peduli. Yang penting, jadi pikiran tiap hari perempuan. Bad goal. Berubah Bapak Ibu. Goal kita, pertanyaan pertama adalah, apakah goal kita akan memuliakan Tuhan? Yang kedua, apakah goal kita motivated by love? Kasih never fails. Love never fails. Saya sering bilang, kata love dalam terjemahan bahasa Ibrani adalah ahava. Ahava itu bukan kata sifat. Ahava itu kata kerja, verb, yang harus kita kerjakan setiap hari. Love never fails when we do it. We doing it. Waktu kita mengerjakannya. Kalau kita cuma merasakannya, ya love fails. Anda bayangkan kita menikah dengan satu orang yang sama. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Bosen. Kalau cinta cuma dirasa, semua orang akan jenuh. Tinggal tunggu waktu Bapak Ibu. But when love, waktu cinta itu dikerjakan, diperjuangkan, kita akan bertahan. Dan biasanya, cinta yang diperjuangkan terus-terusan, makin lama akan makin dinikmati rasanya. Akan makin dinikmati hasilnya. Bukan makin bosen. Love never fails. Tapi, dalam hal kita bicara goal, sama. Coba perhatikan ayatnya ya. 1 Korintus 14 ayat 1. 1 Korintus 14 ayat 1. Alkitab menulis begini, kejarlah kasih itu, dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia bernubuat. Dalam terjemahan bahasa Inggris versi NLT, dia berkata begini, love must be your highest goal. Perhatikan ini. Paulus menulis, goalmu, dia nggak bilang success, richness, must be your highest goal. No, love
must be your highest goal. It's love, Bapak Ibu. Tadi saya bilang, goal yang baik, goal yang bagus, yang benar di mata Tuhan, is not talking about me. Karena kalau sesuatu goal cuma hanya bicara saya, betapa egoisnya. Dan love tidak pernah bicara masalah me. Love bicara masalah giving. Love bicara masalah kita memberi sesuatu. Love masalah kita berkorban sesuatu. Love masalah kita mengeluarkan sesuatu dalam hidup kita buat orang lain. That's love. So, love is never talk about me. Love is always talk about you. What can I do for you? What can I give to you? Apa yang bisa kita berikan, yang kita persembahkan buat orang yang kita cintai? That's love. Love, goal kita harusnya menyingkirkan kemarahan, menyingkirkan keegoan, menyingkirkan harga diri kita, pride, dan diganti goal kita dengan kerendahan hati. Goal kita dengan ucapan syukur. Goal yang kita pasang untuk memberi sesuatu buat orang lain, menghasilkan sesuatu buat orang lain. Waktu Anda bekerja dalam pekerjaanmu, Anda punya goal, aku kepingin supaya usahaku, pekerjaanku, bisnisku, perusahaanku memberi kehidupan buat karyawanku. You have a good goal. Tapi banyak orang berkata, aku kepingin perusahaanku memberi keuntungan buatku. Karyawan mah terserah, mau makan nasi, mau makan batu, mau naik motor, yang penting saya naik mobil, yang penting saya bisa liburan, yang penting saya bisa beli barang. No, bad goal. Kalau Anda tahu Tuhan percayakan kemampuan finansial yang besar, Tuhan percayakan perusahaan yang besar dalam hidup Anda untuk kau kelola, then you must know Tuhan juga taruh sebuah tujuan, goal dalam perusahaan itu. And you must understand it. Kalau tidak, cepat atau lambat, semua yang kalau kita tidak mengerti akan diambil daripada kita. So, hari ini saya berdoa, choose your goal wisely. Must be motivated by love. Jangan bingung mikir harga diri. Jangan bingung mikir dapat apa kita. No. Dalam hidup ini saya jadi belajar sesuatu, Bapak Ibu. Kita akan kehilangan banyak hal yang berharga. Anda akan menyesal suatu kali, cepat atau lambat. Anda akan sangat menyesal dengan hidup ini kalau Anda cuma berkutat dengan harga diri. Anda cuma berkutat dengan apa yang kau dapat dan segala macam. Karena dalam hidup ini ada banyak hal lain yang jauh lebih penting, jauh lebih berharga daripada sekedar apa yang kau dapatkan. Hari saya berdoa sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Sungguh-sungguh sekali. Ayo berubah. Set your goal. Apakah akan honoring God? Dan apakah goal Anda motivated by love? Dikuasai oleh kasih, oleh cinta. Hari ini saya berdoa, ayo berubah. Ingat baik-baik. Set up goal. Set up plans dalam hidup ini. Jangan mengalir. Kita bukan air yang akan turun ke got dan hilang lenyap. Tidak. Satu, belajar bahwa goal, focus your energy. Focusing your life. Dia akan fokuskan segala sumber daya yang ada dalam hidupmu. Uang, harta, waktu, tenaga, pikiran, semuanya akan jadi fokus dan berhasil menghasilkan sesuatu yang besar dan baik. Waktu kita bisa fokus. Goal keeps you keep going. Membuat kita terus jalan. Membuat kita tidak berhenti. Goal membuat kita punya tujuan. Goal membuat kita punya pengharapan. Goal membuat kita tahu kapan harus berhenti. Yang ketiga, perhatikan. Goal build our characters. Membangun karakter dalam hidup kita. Orang yang berhasil menyelesaikan segala sesuatunya adalah orang yang hebat. Ada satu pepatah berkata, don't quit. If you quit once, it's gonna be habit. Kalau Anda berhenti satu kali akan jadi sebuah kebiasaan. Anda akan berhenti yang kedua kali. Anda akan berhenti yang ketiga kali. Anda akan berhenti yang keempat kali. Don't quit. Aku, kata Paulus, telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah menyelesaikan pertandingan imanku. Memelihara iman sampai akhir. Nah, saya berdoa, Anda dan saya, suatu ketika kita juga akan mampu berkata yang sama kepada Tuhan. Tuhan, I finish a good race. Aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik. Aku telah memelihara iman. Dan aku berhasil sampai akhir. Be a finisher. Orang yang menyelesaikan sampai akhir. Build character. Dengan kualitas yang besar. Yang keempat, yang terakhir. Goal. Good goal will be rewarded. Goal Anda akan dapat upah. Dari manusia di bumi. Dari Tuhan di surga. Anda akan dapat upah. Good goal yang seperti apa? Yang honoring God. Dan motivated by love. Dan saya berdoa sungguh-sungguh. Hari ini, Bapak Ibu. Mulai berubah. Set up goal. Make plans. Mulai sadar, mulai cari panggilan hidup Anda. Keberhasilan dan
kemewahan kita, kekayaan kita tidak akan ada artinya nanti. Kita nggak bawa apapun kok ke surga waktu kita mati. Tapi karakter itu kita bawa. Dan terakhir, saya pengen Anda sadar, kita semua sadar, keberadaan kita bukan sebuah kebetulan. Bukan kebetulan kita lahir di kota ini. Bukan kebetulan kita lahir di keluarga seperti ini. Bukan kebetulan kita ketemu dengan si A, si B, si C. Bukan. Tuhan merancang semuanya. Saya percaya dalam hidup ini tidak ada namanya kebetulan. Tuhan merancangkan semuanya dengan sebuah tujuan. Kita lahir di kota ini, kita lahir di keluarga ini, kita lahir di tempat seperti ini, kita bekerja di sini, kita ketemu si A, si B, si C. Semua dengan sebuah tujuan. That's a divine connection and divine purpose dalam hidup kita. Masalahnya adalah kita harus cari tahu apa yang sedang Tuhan rancang dalam hidup kita. Dan saya berdoa sungguh-sungguh, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, biar hari ini jadi momen membalikan keadaan hidup kita, untuk kita hidup menyenangkan Tuhan dan mencapai goal kita dalam nama Yesus. Biar kita turunkan kepala, kita berdoa sama-sama. Bapak, hari ini sebagai hamba saya berdoa di dalam nama Yesus. Biar kau jamah setiap kami hari ini, anak-anakmu Tuhan, setiap orang yang mendengarkan firman ini, aku berdoa nama Tuhan, kau jamah di dalam nama Yesus. Biar Tuhan beri kami hari ini hati yang paham, hati yang mencari Tuhan, hati yang haus, hati yang lapar. Biar kami didapati seperti emas murni. Kami mau ikut kemanapun Tuhan arahkan kami mau ikut apapun rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan hari saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan singkapkan hari rahasia firman-Mu buat setiap kami. Buat hari ini kami jadi orang-orang yang mengerti dan mulai merancang hidup kami. We want to live our life by design, not by default. Kami mau menghidupinya dengan tepat. Small steps. Satu perkara kecil, goal yang tidak harus besar tapi harus penting dalam hidup ini. Satu demi satu diselesaikan, satu demi satu dirancangkan untuk kami mencapai hasil yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah di GBI Kayalim. Kami mengundang minggu depan untuk kita bersama beribadah kembali jam 10 pagi. Tema minggu depan adalah Present to Future dengan judul Jangan Menunda. Khotbah-khotbah bisa didengarkan melalui YouTube channel GBI Kayalim. Pengajaran tentang perjanjian baru, Kayalim Logos, akan diadakan secara online setiap hari Rabu jam 7 malam dengan menggunakan aplikasi meeting online. Komsel GBI Kayalim juga akan diadakan secara online setiap hari Kamis jam 7 malam dengan menggunakan aplikasi meeting online. Follow akun sosial media kami untuk mengetahui update dan juga untuk mendengarkan khotbah. Persembahan dan perpuluhan bisa ditransfer melalui rekening BCA GBI Kayalim. Terima kasih telah mengikuti Kayalim News pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan kita katakan amin yang keras, setiap perkataan berkat yang saya lepaskan buat kita semua. Sebab amin mengikat janji Tuhan jadinya dalam kehidupan kita. Dan itu akan kita terima dan kita nikmati. Mari kita turunkan kepala. Bapa, kami berdoa, kami percaya dalam nama-Mu, diberkatilah pekerjaan kami, diberkatilah usaha kami. Apapun yang kami sentuh dan kerjakan, dijadikan Tuhan berhasil. Biar kita naik jadi kepala dan bukan ekor. Biar kita jadi orang-orang yang memberi, bukan meminta-minta. Kita jadi orang kelimpahan, bukan yang kekurangan. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biar kita semua percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.